Pernah nggak sih Anda mikir gimana caranya raksasa global, perusahaan yang punya ratusan produk di seluruh dunia, bisa tetap terorganisir dan nggak hancur di bawah bebannya sendiri? Rahasianya ternyata bukan keajaiban, tapi ada pada satu kerangka kerja yang super terstruktur. Di analisis mendalam kita kali ini, kita bakal ngebongkar salah satu senjata paling ampuh yang dipakai merek-merek mega global buat mendominasi industrinya, BCG Matrix. Yuk kita selami bareng-bareng dan lihat gimana Anda bisa membedah strategi bisnis layaknya seorang CEO kelas dunia. Di sesi kali ini alurnya simple banget. Kita bakal mulai dari fundamental BCG Matrix, masuk ke 4 kuadran strateginya, dan langsung kita tes ke dunia nyata lewat 3 studi kasus epic, portofolio Coca-Cola, menu McDonald's, dan ekosistem raksasa Disney. Terakhir, kita tutup dengan ngomongin kunci keseimbangan bisnis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengenalan fundamental BCG Matrix. Bayangin, Anda lagi ngelola puluhan produk. Ada yang ngasilin banyak uang, tapi ada juga yang cuma ngebakar anggaran doang. Biar nggak kacau, Anda butuh sistem kan? Nah, disinilah BCG Matrix dari Boston Consulting Group ini masuk. Secara sederhana, ini adalah alat analisis buat ngevaluasi posisi produk atau unit bisnis Anda. Tujuannya cuma satu, ngebantu Anda ngejawab pertanyaan, kemana tepatnya kita harus masukin uang biar untungnya maksimal. Keputusan ini didasarkan pada 2 metrik yang sangat penting. 2 metrik tadi ibarat sumbu X dan Y. Di satu sisi ada tingkat pertumbuhan pasar. Ini ngomongin industrinya secara keseluruhan. Seberapa cepat sih pasar ini berkembang? Makin tinggi pertumbuhannya, makin besar potensi di masa depan. Di sisi lain ada pangsa pasar relatif. Kalau ini bukan tentang industrinya, tapi seberapa kuat produk Anda dibandingin sama kompetitor. Jadi simpelnya, pertumbuhan pasar itu ngomongin potensi masa depan, sedangkan pangsa pasar itu ngomongin dominasi Anda hari ini. Nah, dari 2 sumbu itu kita masuk ke bagian kedua, 4 kuadran strategi bisnis. Waktu pertumbuhan dan pangsa pasar digabungin, boom, muncul 4 kategori bisnis yang beda banget. Pertama, star atau bintang. Dominasinya tinggi, pasarnya tumbuh cepat. Mereka ini ngasilin untung gede, tapi ya butuh modal gede juga buat terus inovasi. Kedua, question mark alias tanda tanya. Pasarnya lagi naik daun, tapi dominasi produk Anda masih rendah. Potensinya gede sih, tapi Anda harus mikir keras. Ini layak disuntik dana biar jadi star, atau mending di stop aja. Ketiga, cash cow atau sapi perah. Dominasi tinggi, tapi pasarnya udah matang atau lambat bertumbuhannya. Ini dia mesin uang Anda. Nggak butuh banyak modal, tapi duitnya ngalir terus. Dan terakhir, dogs atau anjing. Dominasi rendah, pertumbuhan juga rendah. Untungnya kecil dan susah bersaing. Strateginya, kurangi investasi atau hapus aja kalau emang rugi. Langsung aja kita lihat aplikasinya di bagian ketiga, studi kasus portofolio Coca-Cola. Biar lebih kebayang, mari kita bedah kerajaan minuman global ini. Coca-Cola tuh bukan cuma sekedar minuman soda warna merah ya, mereka ini raksasa portofolio. Tantangan terbesar Coca-Cola sekarang adalah balancing. Gimana caranya mempertahankan minuman klasik yang udah merajai dunia, sambil agresif bikin minuman olahraga atau kesehatan buat ngikutin tren konsumen yang makin peduli gaya hidup sehat. Kalau kita petakan portofolio mereka, strateginya kelihatan brilian banget. Merek-merek yang mungkin lagi nongkrong di kulkas Anda sekarang, dari air mineral, jus, sampai soda, semuanya udah diatur posisinya buat nentuin nasib pendanaan mereka ke depan. Coba perhatikan detailnya. Coca-Cola Original dan Kinley itu star mereka. Memimpin di pasar yang terus jalan, jadi strateginya ya hajar terus buat perluas distribusi. Terus, cash cow mereka tuh ada Fanta sama Dasani. Pasarnya emang nggak meledak-ledak lagi, tapi pelanggannya super setia. Laba dari Fanta inilah yang dipakai Coca-Cola buat ngedanain promosi question mark mereka kayak Minute Maid dan Powerade yang lagi berjuang di pasar minuman sehat. Nah, buat produk dogs kayak Diet Coke atau air kelapa Zico yang mulai kalah saing, Coca-Cola perlahan ngurangin promosi atau malah menyetopnya sama sekali. Lanjut, kita geser ke industri makanan di bagian keempat, studi kasus menu McDonald's. Mirip banget kayak Coca-Cola, raja fast food ini juga punya tantangan era modern. McDonald's harus bisa nyimbangin antara menu legendaris yang udah dipesan jutaan orang tiap hari, sama tuntutan pasar buat nawarin menu yang lebih sehat. Jadi menu mereka itu bukan cuma sekedar daftar makanan buat dipilih, tapi benar-benar sebuah portofolio investasi yang dikalibrasi dengan sangat akurat. Pemetaan bisnis ini ngebongkar rahasia dapurnya McDonald's. Item yang Anda pesan di drive-thru itu ternyata diposisikan secara taktis. Ada item yang sengaja dipajang buat narik pelanggan baru, ada juga yang fungsinya murni cuma buat nyetak uang tanpa banyak drama. Dinamikanya kelihatan jelas banget.
Bintang utama alias star mereka itu chicken nuggets, Big Mac, dan French fries. Penjualannya tinggi dan mereka selalu dominan. Tapi pertanyaannya, siapa yang modalin inovasi mereka? Jawabannya ada di cash cow, kayak Happy Meal dan burger klasik. Menu ini udah legend, nggak butuh marketing aneh-aneh, tapi labanya gila-gilaan. Uang dari Happy Meal ini yang ngasih McDonald's napas finansial buat bereksperimen dengan menu question mark kayak salad. Buat menu yang udah mulai dilupain orang, misalnya beberapa varian apple pie atau minuman jadul, ya mereka masuk docs dan perlahan dicoret dari menu. Sekarang kita masuk ke contoh yang skalanya lebih masif di bagian kelima, ekosistem hiburan Disney. Nah, gimana kalau jualan Anda itu bukan minuman atau burger, tapi kekayaan intelektual bernilai miliaran dolar? Disney itu raksasa hiburan sejati. Mereka nggak cuma bikin film, tapi ngejual memori dan nostalgia. Kekuatan utama Disney ada di kemampuannya menjaga waralaba raksasa tetap relevan, sekaligus secara agresif berekspansi ke dunia digital dan streaming biar nggak ketinggalan zaman. Dalam ekosistem Disney ini, kita udah nggak ngomongin produk satuan lagi. Bayangin, seluruh studio produksi film, taman hiburan fisik, sampai layanan streaming raksasa dikelola sebagai unit bisnis strategis. Skalanya luar biasa besar. Tapi percaya atau enggak, prinsip Matrix ini tetap berjalan sempurna loh. Kalau ditanya di mana letak masa depan Disney, jawabannya jelas di kuadran star. Ada Disney Plus, Marvel Studios, dan Pixar. Mereka lagi merajai pasar streaming yang meledak. Tapi rahasia terbesarnya justru ada di kuadran cash cow. Karakter klasik kayak Mickey Mouse dan ribuan merchandise-nya itu adalah sapi perah sejati. Mereka nyetak uang terus-menerus tanpa butuh biaya produksi konten baru yang mahal. Fakta gilanya adalah uang dari jualan boneka dan kaos Mickey Mouse inilah yang secara harfiah dipakai Disney buat mendanai produksi ratusan juta dolar untuk serial Marvel berikutnya. Atau buat coba-coba main di dunia question mark, seperti Metaverse. Kalau ada proyek film yang gagal, langsung masuk docs dan dihentikan tanpa ampun. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan kunci keseimbangan bisnis. Kita barusan lihat gimana teori ini dipraktikkan di level tertinggi industri global. Ngelompokin produk itu baru langkah awal aja. Seni bisnis yang sebenarnya adalah bikin portofolio Anda seimbang. Aturan mainnya gini, Anda ndak bisa cuma punya star doang, karena star itu butuh modal yang sangat boros. Anda mutlak butuh cash cow buat bayarin semuanya. Anda juga harus jeli banget supaya nggak buang-buang uang di question mark yang salah sasaran. Dan pastinya, Anda butuh ketegasan buat ngelepas unit bisnis docs yang cuma jadi beban. Perusahaan yang sukses adalah mereka yang terus-menerus memutar siklus investasi ini tanpa henti. Jadi, waktu Anda ngelihat sekeliling hari ini, entah itu perusahaan tempat Anda kerja, bisnis yang lagi Anda bangun, atau sekedar merek yang Anda beli di minimarket, coba deh pikirin sejenak, apa fee yang jadi cash cow terbesar Anda? Dan yang lebih penting, udahkah Anda pakai keuntungan dari sana buat mendanai calon star Anda berikutnya? Pertanyaan yang layak direnungkan kan? Teruslah menganalisa, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita yang selanjutnya. I just had to let you know you're